Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin gure ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khatib mengingatkan kembali wasiat daripada Rasulullah dalam setiap ta'lim dan khutbahnya. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan bermodal takwa kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, khatib mengingatkan kembali para jamaah yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi khatib pribadi, yang bahwa dunia itu merupakan suatu tempat yang di dalamnya senantiasa kita tak luput daripada berbagai macam ujian-ujian daripada Allah. Karena berakhirnya ujian, itulah dengan berakhirnya kehidupan kita di alam dunia, artinya dengan menghadapi kematian. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan semua kita hambanya di dalam Al-Quranul Karim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, adakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji? Tentu Allah menjawab, semua engkau wahai manusia akan senantiasa diuji. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maha mengetahui ianya Allah siapa di antara mereka-mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Artinya, dengan mendakwakan dan mengikrarkan diri sebagai amanah, sama artinya kita telah mendaftarkan diri kepada Allah sebagai hamba yang berhak menerima ujian daripada Allah. Dengan berikrar amanah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepada Nabi Allah Muhammad sebagai Rasulullah, Al-Quran sebagai kitabullah dan sebagainya. Itu sama artinya kita telah mendaftarkan diri kepada Allah, ya Allah, kami telah berhak menerima ujian daripadamu. Maka secara garis besar ada 3 bentuk ujian yang akan senantiasa kita hadapi selama kita hidup di dunia. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam bala dan malapetaka, artinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menimpa kamu semua bisyai'in, dengan sesuatu, minal ju', bahagian daripada kelaparan, minal khauf, bahagian daripada ketakutan,
wal ju' dan bahagian daripada kelaparan. Bukan ketakutan yang sesungguhnya, bukan kelaparan yang sesungguhnya, hanya bahagian, kata Allah. Karena ketakutan yang sesungguhnya itulah tak kala kita menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaparan yang sesungguhnya itulah tak kala kita menghadapi sakaratul maut dan tak kala kita berkumpul di padang mahsyar. Wa naqsim minal amwal, nepukurung harta yang berakon Allah Ta'ala Nabi kepada getanya berupa penyakit corona dengan corona kurang jiwa. Jinawa kateka kelai berupa penyakit PMK jid ke kurang harta atau kemutua, itu ujian daripada Allah. Wal anfus gepu kurang jiwa, gecok pulang orang yang getanya sayang, orang yang getanya cinta. Tengah tamu senang-senang dengan anak dan isteri, kadang-kadang necok pulang isteri tercinta. Terkadang necok pulang urung syik getanya waktu kemutuah abu yang berbahagia. Itu ujian daripada Allah. Wathamarat, nepukurung boh kaya oleh Allah Ta'ala. Bisa saja boh mentengna akan tetapi nepegadah rasa. Nyawakah yang tengah getanya rasa tu kemutuah boh drian melimpah ruah, akan tetapi rasa kahanali necok pulang oleh Allah Ta'ala. Itu berupa ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat apa jawaban daripada ujian tersebut. Maka jawaban yang benar hadirin sekalian, wa basyiris sabirin, ya Muhammad, berikanlah kabar gembira terhadap mereka orang-orang yang sabar. Maka jawaban yang benar daripada setiap ujian tersebut itulah sabar kita di dalam menghadapinya. Karena diri drawa getanya milik Allah. Pemantang yang na dalam kekuasaan getanya kapasinya adalah milik daripada Allah. Bila mana yang merupakan milik Allah, getanya hanya sebatas tukang parkir tu kumutuah keberadaan getanya di atas dunia. Harta yang na di dalam kekuasaan getanya hanya sebatas nepu parkir oleh Allah. Kenikmatan anak, keluarga, isteri yang na dalam kekuasaan getanya hanya sebatas parkiran Allah. Maka wajar-wajar saja tak kala Allah mengambil kembali, itu adalah milik dan haknya. Kita hanya tukang parkir hadirin sekalian. Maka dengan mengingat bahawa getanya hanya tukang parkir keberadaan getanya di atas dunia, nepu parkir anak, isteri, harta, pangkat dan jabatan, maka tak kala Allah mengambil kembali mudah, dengan penuh lapang dada kita akan melepaskan. Memang itu semua bukan milik kita, melainkan milik Allah semata. Akan uji getanya dengan berbagai macam kesusahan tu kemudian. Yang kedua, Allah akan menguji manusia dengan berbagai macam kenikmatan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja segala harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, ujian daripada Allah. Rame urang tu kumutuah lulus daripada ujian berupa hal yang tidak menyenangkan. Itulah bala dan musibah. Ramai orang luluh daripada ujian tersebut. Tapi kebanyakan manusia tidak lulus dalam menghadapi ujian berupa kenikmatan. Kebanyakan manusia tidak lulus dengan ujiannya Allah berupa pangkat dan jabatan. Kebanyakan manusia tidak lulus daripada ujiannya Allah berupa kemuliaan. Ramai hana luluh tu kumudua. Karena dianya tak kala mendapatkan nikmat berupa pangkat, jabatan dan harta, seolah-olah terbuai dirinya di dalam buayan harta tersebut, sehingga mereka itu terlena seakan-akan itu merupakan nikmat semata. Lupa mereka itu hanyalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gebi pangkat bak getanya nenek kalon oleh Allah Ta'ala. Sejauh mana jujur dan adilnya kita di dalam memiliki pangkat tersebut. Ketika Allah memiliki harta di dalam kekuasaan kita, tengku mutua nenek kalon oleh Allah Ta'ala. Sejauh mana kita akan senantiasa mengikuti perintah Allah berupa dengan harta. Nenek kalon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang singgah di dalam kekuasaan getanya tungku mutua.
Sejauh mana kita peruntukkan harta tersebut pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sadar yang bahawa harta itu bukan milik kita? Di balik daripada harta tersebut milik orang. Nah hak fakir miskin, nah hak anak yatim, nah hak daya hinan, nah hak masjid hinan. Adakah kita sadar yang demikian tuan? Kebanyakan manusia lupa. Tak kala mereka memiliki harta, tak kala mereka memiliki kenikmatan, ketika mereka menguasai kekuasaan, mereka lupa seolah-olah itu merupakan miliknya pribadi. Lupa mereka itu merupakan singgahan sementara daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengku mutuah abu yang berbahagia, kenikmatan yang sesungguhnya pada hakikatnya itulah kenikmatan dunia yang mampu memberikan kepada kita kenikmatan di akhirat kelak. Nikmat harta yang sesungguhnya, dengan harta tersebut kita akan mencapai kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Pangkat jabatan itu merupakan nikmat, bila mana dengan hal yang demikian kita akan mencapai kenikmatan kelak di akhirat. Tapi sebaliknya tunggu mutuah, harta yang secara pandangan mata itu sebuah nikmat, pangkat jabatan, kemuliaan, ilmu pengetahuan, tapi bila mana dengan hal yang demikian malah membawa malapetaka bagi kitanya di akhirat kelak. Nampak dengan kasat mata nikmat, pada hakikatnya itu adalah nikmat, tapi malapetaka. Nikmat yang dibalik daripada nikmat tersebut adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri, salah sidra tabi'in, beliau mengatakan, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha, wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Bahagian daripada balasan kebajikan itulah kebajikan setelahnya, dan malapetaka balasan daripada keburukan itulah keburukan setelahnya. Maka hadirin sekalian, harta itu nikmat, tapi mampukah dengan harta itu kita akan mencapai kenikmatan akhirat kelak? Pangkat itu nikmat, tapi benarkah dengan pangkat itu kita akan mencapai kenikmatan kelak di akhirat? Ilmu yang adalah nikmat, benarkah dengan ilmu itu kita akan mencapai kenikmatan di akhirat? Kemuliaan itu nikmat, tapi apakah dengan kemuliaan itu kita akan mencapai kemuliaan kelak di akhirat? Bila benar, alhamdulillah, itu benar adanya sebuah nikmat, tapi bila sebaliknya itu adalah laknat, tengkumutuah abu yang berbahagia. Maka takalon semakin maksiat manusia semakin diperkaya oleh Allah. Semakin gemen dengan riba dan rentenir semakin kaya raya. Apakah itu nikmat? Tidak. Itu adalah istidraj. Nabi hal yang demikian oleh Allah agar dianya itu semakin jauh dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hal yang demikian kepadanya agar dia semakin jauh dengan kenikmatan syurganya Allah. Na'udzubillah. Yang kelihaya tengku mutuah, nauji katanya oleh Allah dengan perintah dan larangan. Perintah juga na dua tengku mutuah, na perintah wajib, na perintah sunnah. Maka dengan perintah wajib wajar manusia melaksanakannya karena takut dan khawatir dengan bentuk azabnya neraka, karena perintah wajib ada ancaman. Lalu Allah perintah katanya dengan perintah sunnah yang hana ancaman apapun. Nenekkan sejauh mana keikhlasan katanya di dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hana triple tu kumutuah. Cuma paduk urotu sagai. Le katanya akan kelai merempak dengan bahagian daripada perintah Allah berupa kurban. Hana ancam katanya dengan azab tu kumutuah. Hana ancam katanya dengan berbagai macam ancaman. Itu hanya sunnah bagi kita umat Rasulullah. Berbeda dengan dirinya Rasulullah yang merupakan wajib. Gayuwa bak katanya kurban tu kumutuah. Allah genek kalan katanya. Sejauh mana ikhlas katanya dalam melaksanakan perintah Allah, itu sebuah ujian.
perintah wajib umum manusia melaksanakan, itu wajar karena mereka takut terhadap ancaman neraka. Tapi perintah sunnah tu kumutuah genekanlah li Allah sejauh mana keikhlasan kita di dalam melaksanakannya. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, tidak semua aku perintahkan kepadamu dibarengi dengan ancaman. Aku ingin melihat sejauh mana keikhlasan dan kejujuranmu wahai hambaku di dalam engkau melaksanakan perintahku. Nyawa ujian kegetan nyawa di dalam ururaya haji nyawa tu kumutuah berbarengan dengan korban penyakit pun menyertai, yang juga merupakan ujian tambahan bagi kita nyawa tu kumutuah abu yang berbahagia. Genek kalan pekeh dengan alasan PMK ke lega tanya hanta kurubun atau si awaikan lega tanya hana rencana ke kurubun, cuma PMK nya jed ke alasan tambahan tu kumutuah abu yang berbahagia. Tergantung ati getanya yang tepat setiap jawaban daripada pertanyaan yang demikian. Begitu pula larangan. Allah yang melarang getanya dengan ancaman berupa larangan haram. Ada pula larangan yang tidak diancam oleh Allah, itulah larangan makruh. Mudah-mudahan tukumutuah tamulaki Allah Subhanahu wa taala benebi kekuatan kepada getanya bersama di dalam menghadapi setiap ujian tersebut, sehingga kita mampu lulus dalam menghadapi setiap langkah-langkah daripada ujian. Ujian yang pertama hendaknya mampu kita menjawab dengan sabar. Ujian yang kedua berupa nikmat pangkat dan jabatan, hendaknya pula mampu kita berikan jawaban yang benar, itulah dengan bersyukur kepada Allah. Karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ujian yang ketiga berupa perintah, hendaknya Allah memberikan taufik kepada kita hingga senantiasa kita mampu melaksanakan berbagai macam perintahnya. Begitu pula larangan, Allah berikan kekuatan kepada kita, semoga kita mampu senantiasa meninggalkan setiap larangan-larangannya. Tak kala kita berakhir daripada ujian, itulah dengan berakhirnya kehidupan di dunia menghadapi kematian, wujudlah kita mati dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudlah kubur kita menjadi raudhatan miryadil jannah. Kembali kelak kita di hadirat Allah, di akhirat kelak Allah akan mempersembahkan dan mempersilahkan kita kepada satu tempat yang penuh kenikmatan, itulah syurganya Allah, syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.